Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, apa itu transformasi geometri? Transformasi dapat diartikan perubahan, sehingga transformasi geometri dapat didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam ruang lingkup geometri. Jadi perbedaan benda misalnya dari satu titik ke titik lain atau perubahan suatu benda. Kemudian, macam-macam transformasi geometri. Apa saja macam-macamnya? Pertama ada translasi atau pergeseran. Kedua ada refleksi atau pencerminan. Ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan keempat, terakhir yaitu dilatasi atau perkalian. Tapi yang akan kita bahas pada video kali ini hanya dua ini, yaitu translasi dan refleksi. Pertama yaitu translasi. Translasi itu pergeseran, yaitu perpindahan benda dari misal satu titik ke titik lainnya, itu tanpa merubah ukuran dan bentuk benda tersebut. Nah, ini rumus translasi. Rumus ini diperoleh dari ini. Misal dari suatu diagram kartesius, nah ada titik A, itu x, y. Titik A di titik x, y. Kemudian digeser sejauh A aksen. Nah, ini x-nya berpindah. Ini sejauh A, jadi ini x plus A. Yang y-nya ini sejauh B, jadi y plus B. Jadi A aksen atau titik berpindahnya ini yaitu x plus A, y plus B. Itu titik akhirnya. Nah, ini ditranslasi jauh A, B. Nah, ini dalam bentuk matriksnya. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Nanti hasilnya akan sama dengan ini. Nah, ini contoh soalnya. Bayangan dari titik A 2, min 5 jika ditranslasikan oleh T 3,1 adalah, nah ini A 2, min 5. 2 ini sebagai X ya, dan min 5 sebagai Y. Nah, ditranslasikan oleh T 3,1. Nah, 3 ini sebagai A dan satunya sebagai B. Kemudian berarti kita mencari A aksen ya. A aksen ini kan berarti X ditambah A, Y ditambah B. Maaf tulisannya jelek. Nah, ini berarti A aksen X-nya kan 2, berarti 2 ditambah A-nya ini 3, Y-nya min 5 ditambah B-nya ini 1. Jadi A aksen berarti 2 tambah 3, 5 ya, min 5 tambah 1, min 4. Nah, ini berarti titik awalnya kan 2,5, 2, min 5, kemudian ditranslasikan oleh T 3,1. Maka titik akhirnya atau perpindahannya yaitu A aksen 5, min 4. Jadi X-nya 5, X aksennya 5, Y aksennya min 4. Nah, ini ada soal yang kedua. Bayangan dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 1. Jika ditranslasi 2, min 1 adalah, pertama ini T-nya kan A, B. Itu T-nya berarti 2,
1 ya. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Kemudian untuk mencari X aksen itu kan berarti X atau titik awalnya ditambah A. Nah, ini kan yang diketahui T-nya. Berarti ini X aksen itu sama dengan X ditambah A-nya kan 2. Nah, dari ini kita bisa tahu X-nya. Berarti X itu kan sama aja kayak X aksen min 2. Nah, ini X-nya. Kemudian kita cari Y-nya. Dari Y aksen. Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, ini Y aksen. Ini kan Y ditambah B-nya kan ini 1 tambah 1. Jadi Y-nya maaf, ini min 1 ya. 2, min 1. Jadi ini Y tambah 1 ya. Berarti ini Y aksen sama dengan Y min 1 ya. Berarti Y-nya sama dengan Y aksen plus 1 gitu ya. Nah, udah ketemu X sama Y-nya, kemudian disubstitusikan ke persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 1. Nah, ini Y-nya diganti dengan ini, disubstitusikan. Berarti Y-nya jadi Y aksen ditambah 1 sama dengan X-nya juga diganti pakai ini. Berarti X aksen min 2 kuadrat. Ditambah 2X. X-nya juga diganti. Jadi 2 dikali X aksen min 2 min 1. Nah, udah, berarti Y aksen plus 1 sama dengan, nah ini X aksen min 2 kuadrat. Itu akan menjadi X aksen kuadrat min 4 X aksen ditambah 4, kemudian yang ini ditambah 2 X aksen min 4 min 1 ya. Nah, Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Ini karena satunya benar ke sini, berarti X aksen kuadrat ini langsung min 4X plus 2X, berarti min 2X aksen. Ini kan plus 4 min 4 berarti 0. Nah, ini 1 pindah luas ke sini kan min 1. Min 1 berarti min 2. Nah, ini adalah persamaan ini bayangan dari persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang refleksi. Nah, refleksi sendiri itu yaitu pencerminan.
Jadi contoh dalam sehariannya misalnya pada saat kita bercermin, nah itu kan bayangannya kelihatan jaraknya sama dengan kita gitu. Refleksinya ada beberapa macam. Nah ini ada refleksi terhadap sumbu X. Nah ini adalah matriks transformasinya. Ini dari ini ya, misal titik awal A ini di A, oh ini salah, ini harusnya ini B, berarti ini A di titik A, B. Ini bukan min B ya. Direfleksikan terhadap sumbu X ini. Nah nanti akan diperoleh titik A aksen di titik A, min B. Jadi kebaliknya, ini harusnya yang A min B. Nah berarti A aksennya ini kan sama dengan A, B aksen sama dengan min B. Nah ini berarti kan A aksen sama dengan 1 A ditambah 0 B. Terus yang B aksen ini kan B aksen sama dengan ini min B, berarti 0A ditambah min 1 B. Nah dari ini kan 1A tambah 0B, 0A tambah min 1B. Nah ini kan sama aja kayak matriks ini kan, ini dikali ini berarti 1 kali A ditambah 0 kali B, sama kayak ini 1A tambah 0B. Kemudian yang ini 0 kali A ditambah min 1 kali B. Nah ini, jadi matriks ini diperoleh dari ini gitu. Hasil akhirnya nilai A nya positif, nilai B nya negatif, tapi tergantung titiknya. Kemudian yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y. Nah ini sebenarnya mencarinya matriksnya ini juga sama kayak yang terhadap sumbu X tadi, jadi bisa dicoba sendiri ya. Nah ini matriksnya ntar min 1 0 0 1. Kemudian ada juga refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini ya, Y sama dengan X. Nah matriksnya ntar 0 1 1 0. Tuh. Terus selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi nanti arahnya ke sini, kuadran 2. Nah matriksnya 0 min 1 min 1 0. Kemudian ada juga refleksi terhadap titik asal 0,0, yaitu di titik sini. Nah kalau di titik sini ini matriksnya min 1 0 0 1. Ntar hasil akhirnya tuh ini harusnya min B, min A. Ini harusnya min Nah ini ada refleksi terhadap titik asal 0,0, yaitu ini titik 0,0. Nah matriksnya min 1 0 0 min 1. Nanti hasil akhirnya itu ini kebalikan dari titik awalnya. Maksudnya misal awalnya kan A, B. Nah nanti hasilnya jadi min B, min A, min B gitu. Kemudian ada refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah ini ada garis ini di sumbu X tapi di titik sini, ini H. Nah ntar matriksnya itu ini 2H min A sama B. Ini kan misal titik awalnya ini A, di titik A, B. Kemudian titik pencerminannya atau aksen ini kan 2H berarti min A. Nah ini karena kan ini tuh sejauh H sini, tapi titik A nya kan di sini. Nah berarti kan ini yang titik pencerminannya kan berarti 2 kalinya ini
dua kalinya ini tapi dikurangi A, kurangi ini. Nah, koma B. Itu jadi ini 2H min A B. Kemudian ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini di sumbu Y kayak yang tadi, tapi yang tadi di sumbu X. Ini ntar akhirnya A 2K min B. Jadi titik A nya tetap, titik B nya dihitung pakai ini 2K min B. Nah, ini sebenarnya udah ada ringkasannya. Bayangan dari titik, kan yang tadi digambarkan A, B, tapi di sini X sama Y itu sama ya, sama kayak yang tadi intinya. Nah, ini determinkan terhadap nih sumbu X, ntar hasilnya ini, sumbu Y hasilnya ini. Terus sebenarnya sama kayak yang matriks tadi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada bayangan dari titik E min 6,7. Jika determinkan terhadap sumbu Y adalah, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Determinkan terhadap sumbu X. Kalau determinkan terhadap sumbu X, sumbu Y, itu berarti E aksen itu sama dengan, nah, ntar titik akhirnya kan aksen, Y aksen. Nah, itu nyarinya kalau terhadap sumbu X, matriksnya yaitu terhadap sumbu Y maksudnya, matriksnya yaitu min 1 0 0 1 dikali XY nya XY. Ini kan berarti min 1 0 0 1 dikali X nya min 6, Y nya 7. Berarti min 1 dikali min 6 ditambah 0 dikali 7. Yang ini 0 dikali min 6 ditambah 1 dikali 7. Nah, ini kan min 1 kali min 6 tambah 0 kali 7 0, langsung 6 ya. 0 kali min 6 0 tambah 1 kali 7 7. Nah, jadi titik hasil pencerminannya atau E aksen itu X aksennya 6, Y aksennya 7. Nah, kemudian ada soal yang kedua. Titik D min 2,6 jika determinkan terhadap garis Y sama dengan min X memiliki bayangan di titik. Nah, ini kan X nya, Y nya. Ini berarti D aksen. X aksen, D aksen. Ini sama dengan matriks dari Y sama dengan min X, yaitu lihat di catatan tadi ya kalau lupa, 0 min 1 0 itu dikali XY langsung ya, X nya min 2, Y nya 6. Ini 0, bentar, 0 kali min 2 itu 0 ditambah min 1 kali min 6 min 6, kemudian min 1 kali min 2 ditambah 0 kali 6 0. Berarti min 6, yang ini 2. Berarti di aksen titik X, nya min 6,2 gitu ya. Nah, ini soal yang ketiga. Bayangan dari titik F 3,8 jika determinkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah, nah ini X, ini Y. Terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti itu pakai yang Y sama dengan K. Nah, jadi kita cari F aksennya sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, kalau Y sama dengan K tadi kan pakainya yang X 2K min Y. Nah, jadi langsung kita substitusikan aja. Ini X nya 3, yang ini 2K, K nya 3 kan, berarti 2 dikali 3
min Y-nya ini 8. Jadi ini sama dengan ini kan ini 3 kali 2 6 min 8 min 2. Nah ini berarti tes aksen maaf salah aksen 3, min 2. Nah jadi ini bayangan dari titik F 3,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah itulah penjelasan saya tentang transformasi geometri bagian yang translasi sama refleksi. Semoga bermanfaat ya. Maaf kalau ada yang kurang jelas. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.